Militer, Tolak. militer, Tolak. PSN, Tolak. DOP, Tolak. DOP. Tolak. Hidup rakyat Papua, Hidup. hidup rakyat Papua, Hidup. hidup rakyat pengungsi, Hidup. hidup pelayan, Hidup. hidup rakyat tertindas. Hidup. Baik, selamat siang kepada seluruh masyarakat Yahukimo yang berdomisili di Wamena, bahkan juga di seluruh tanah Papua. Hari ini kami dari Front Peduli Rakyat Yahukimo yang berdomisili di Kabupaten Jaya. Hari ini sebenarnya kami akan turun untuk demo di kantor DPR, tapi dengan ada lain hal kami menunda dan kami akan dilanjuti untuk aksi jilid 2. Dan berikut saya kasih kesempatan untuk penanggung jawab Front untuk membacakan statement kita hari ini. Terima kasih kepada kami penanggung jawab Wamena tanggal 21 Januari 2026. Pernyataan sikap kami, Front Peduli Rakyat Yahukimo Kabupaten Jaya. Berdasarkan pembacaan situasi dan pemantauan langsung di Kota DKI Kabupaten Yahukimo, sedang darurat militer dan juga masuknya investor yang sangat masif terancam melalui elit-elit politik Yahukimo. Kemudian DOP juga terus diturunkan dan tanpa pertimbangan dengan pelanggaran HAM yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari konflik politik yang semakin tinggi antara TNI dan TNI Polri dan TPNOPM sampai dampaknya konflik rakyat sipil yang korban mulai dari aktivitas perkebunan sampai aktivitas pasar, kesehatan, bahkan ekonomi. Kemudian atas perpanjangnya konflik, eksistensi rakyat mulai hilang dan terancam serta tertekan oleh situasi yang terjadi, kemudian penyisiran serta penangkapan liar di mana-mana di rumah warga. Mulai dari tahun 2023, kecurigaan terus terjadi terhadap warga sipil yang berambut gimbal dan kumis breok. Sebenarnya ini bukan ukuran karena bagi orang Papua, rambut gimbal dan kumis breok sebagai budaya identitas yang harus bertahan dan lestarikan sebagai identitas. Kekerasan militer dan penangkapan liar terjadi secara masif dan rakyat Yahukimo terancam atas hidupnya adalah dari tahun 2021 masa aksi pembebasan Victor Yahimo pada tanggal 16 Agustus 2021 atas nama Perianus Aso ditembak militer dan aksi tersebut hingga meninggal dunia. Sampai saat ini pelaku penembakan tersebut belum diungkap. Lanjut pada bulan November 2021 semenjak Satuan Damai Kartens memasuki distrik Suru-Suru lalu melakukan operasi hingga penembakan terhadap Bapak Eokhere Heluka. Atas kasus tersebut adalah pelanggaran HAM besar yang terjadi saat operasi militer Damai Kartens. Lanjut lagi dengan kasus penembakan aksi penolakan Otsus Philip II pada tanggal 15 Maret 2022. Dua warga sipil atas nama Yakub Del dan Erson Websa. Yakub Del luka tembak di ketiak kanan dan Erson Websa mengalami luka tembak di punggung kiri. Pengiriman militer juga jumlah yang besar. Kemudian aksi antara komplotan TNI Polri dan TPNOPM juga tidak berhenti sehingga menyebabkan terjadinya pengungsian awal 2021 Agustus sampai 2023. Lokasi baru berasal dari Amuma, Suru-Suru, Angguru, Obio, Pasema, Musaik, Silimu, Usamo, dan Soloitma. Bahwa dengan jumlah 674 itu, dari 169 kepala keluarga kontak tembak terdapat juga kerugian 12 rumah dibakar, 15 ekor babi yang ikut terbakar, penangkapan dan penembakan serta terancamnya eksistensi kehidupan masyarakat Yahukimo. Serta operasi militer di Kabupaten Yahukimo mulai pada tanggal 14 September 2023 terkena granat bom 5 orang warga sipil di pinggiran Sungai Brasa meninggal dunia atas nama dari Nus Heluka, Musa Heluka, Man Senik, Yoman Senik, Pakai Payage. Pelanggaran HAM yang terjadi
pada Ibu Aminera Kobak dan Ibu Emi Telepole. Pada tahun 2023 pelaku belum diungkap sampai saat ini. Kemudian kasus pelanggaran HAM lagi yang terjadi terhadap kasus Tobias Silak dan Naro Dapla, anggota Bawaslu Kabupaten Yakumo yang ditembak oleh militer Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2024. Kemudian pada tahun 2023 terjadi kasus pelanggaran HAM juga terhadap Ibu Naske di Anggrek. Kasus belum diungkap sampai saat ini. Data yang sedang di Kabupaten Yakumo pengungsi akhir di bulan Agustus 2025 sekitar 1.890 orang terpaksa meninggalkan rumah, sekitar 227 dalam keadaan kosong di zona konflik. Para pengungsi termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, orang tua, bayi. Para pengungsi ini berasal dari distrik Sumo, Endomen, Duram, Sela, dan Koropun. Pendopan militer melalui udara juga terjadi pada tanggal 18 sampai 19 dan 22 Desember 2025. Sampai saat ini pada tanggal 28 Desember dapat dilihat pada foto dan video yang sedang beredar bahwa pendopan militer TNI Polri juga terus berlangsung sampai pada tanggal 29 Desember 2025. Kembali penambahan Satgas Operasi Damai Kartens Brimob 1 Kompi, kemudian Victor Dea yang disiksa oleh polisi hingga tewas pada tanggal 14 September 2025. Dan juga pada bulan November 2025 terjadi pengoboman menggunakan granat yang dipasang di drone lalu diturunkan di rumah-rumah warga sipil di distrik Duram, suku Kimial di Jalan Gunung. Akibatnya seorang pelajar 17 tahun, Listen, dan 1 orang warga sipil lainnya sisa Dapla terkena ledakan. Militer Indonesia melanjutkan bom granat ke dalam rumah Listen Sam meninggal dunia dan sisa Dapla mengalami luka-luka. Banyak rumah warga sipil yang dihancurkan oleh militer karena akibat konflik bersenjata. Juga banyak korban jiwa dari warga sipil yang terus berjatuhan karena militer Indonesia menyasar atau memasuki ranah warga sipil bersama tempat tinggal mereka menjadi sasaran dari target operasi militer Indonesia di Yakumo. Dan terus terjadi penangkapan liar marinir Satgas Batalion Infanteri Yonif 6 Yakumo. Saat ini warga mengambil kayu bakar di Jalan Gunung. Adapun identitas Alek Busuk, Timis Busuk, Usan Osu, Oka Osu, Astim Osu, dan Eki Osu. Aktivitas intimidasi ini seperti sering terjadi di kalangan masyarakat Yakumo. Arus pengungsian terus meningkat, gangguan kesehatan juga meningkat karena pengungsi warga sipil di Yakumo juga tidak bisa dapat akses kesehatan dan medis yang layak. Sehingga korban warga sipil yang mati di pengungsian akhir tahun 2025 ini terdapat juga salah satu orang ibu atas nama Humion Pahabol, 17 Juli. Tanggal lahir 17 Juli 1968, distrik Sumo, Kampung Uam, suku Yali, yang menetap di Jalan Gunung, dan 1 orang anak usia 5 tahun, nama Asepia Yalak dari Kampung Debula, distrik Kolam 2, yang menetap di Jalan Gunung, DKI, terpaksa meninggal dunia akibat keterbatasan penanganan medis dan minimnya akses kesehatan. Pada tanggal 13 Desember, seorang tunawijara bernama Yuniut Jala ditangkap oleh aparat militer Indonesia di Jalan Gunung dan ditahan di tahanan, kemudian dianiaya hingga babak belur. Dan juga pada tanggal 23 dan 24 Desember juga terus terjadi, di mana seorang warga sipil atas nama Agus Maga yang juga berstatus sebagai mantan kepala desa pula asal suku Kimial yang terkena ledakan bom kancah rakitan yang dipasang di halaman rumah hingga jalan menuju ke rumahnya dan di sekitaran lokasi kebun. Mereka termasuk di rumah seorang tentara aktif, adik dari Agus Maga yang bertugas di Kodim 1715 Yakumo. Terus berlanjut sampai pada saat ini
pada saat tahun 2026 situasi terkini di DKI ibu kota Yaokimu bahwanya penerapan militer terus terjadi dalam skala besar sehingga mulai dari tanggal 19 hingga tanggal 9 sampai tanggal 19 Desember 2025 telah terjadi penambahan personil aparat mulai penerapan militer Indonesia. Pertama melalui jalur laut dan sungai Brasa Yaokimu menggunakan kapal laut dengan jumlah total militer Indonesia yang didrop 600 personil. Kepada Dewan Gereja, dengan ini kami Front Peduli Rakyat Yaokimu di Kabupaten Jawa menyampaikan kepada pihak persekutuan gereja-gereja di Yaokimu dan Dewan Gereja bahwa semua pelanggaran HAM ini mesti perlu ada pengawasan dan perlindungan atas hak dan kebebasan atas kehidupan seluruh umat manusia di Yaokimu serta menyuarakan hak bagi umat sampai di tingkat sinode sampai dengan atasnya agar kebebasan umat dan hak atas kehidupan dan aman itu terjadi bahkan dilindungi. Dengan ini kami Front Peduli Rakyat Yaokimu di Kabupaten Jawa menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Hentikan pemekaran Kabupaten Jalimek, Yaokimu Timur, Yaokimu Barat, Yaokimu Utara. Kedua, hentikan penanaman sawit di Kabupaten Yaokimu, perbatasan Boven Yaokimu. 3. Hentikan penanaman sawit di Jalan Lokbon. 4. Pemerintah hentikan rencana tambang emas di distrik Soba. 5. Pemerintah hentikan tambang batu bara di Suru-Suru Kabupaten Yaokimu. 6. Hentikan pembangunan pos militer. 7. Militer hentikan penerapan militer udara serta laut. 8. Anggota DPRD Yaokimu berhenti desak pemerintah provinsi untuk membangun kantor gubernur di Yaokimu. 9. Hentikan penangkapan paksa dan liar di pemukiman warga Kabupaten Yaokimu. 10. Militer Indonesia hentikan penyisiran rumah-rumah warga sipil. 11. Hentikan diskriminasi terhadap warga sipil yang berambut gimbal dan kumis breok. 12. Militer Indonesia hentikan pengeboman udara di warga sipil di Kabupaten Yaokimu. 13. Militer Indonesia hentikan pasang granat bom di rumah-rumah warga sipil. 14. Pemerintah segera fasilitasi PLN demi untuk memudahkan aktivitas umum. 5. Pemerintah stop bicara pemekaran. 16. Pemerintah hentikan pembangunan jalan Trans Wamena Yaokimu. 17. Pemerintah hentikan pembangunan perumahan proyek strategi nasional. 18. Pemerintah hentikan proyek strategi nasional. 19. Pemerintah hentikan makanan bergizi gratis terhadap belajar dan beri hak pendidikan yang layak bagi belajar. 20. Pemerintah dan militer berhenti diskriminasi belajar. 21. Pemerintah segera atur tempat sampah yang layak bagi masyarakat agar terjamin dalam kesehatan masyarakat. 22. Pemerintah segera buat peraturan daerah terkait membayar kepala atau imunitas. 23. Pemerintah Yaokimu segera buat peraturan daerah atau perda terkait hak masyarakat Yaokimu seluruhnya. 24. Pemerintah segera kembalikan warga pengungsi ke rumah. 25. Negara segera berikan hak penentuan nasib sendiri bagi seluruh rakyat Papua. Makasih pernyataan kami dari Front Peduli Rakyat Lapago. Terima kasih pernyataan kami dari Front Peduli Rakyat Yaokimu di Kabupaten Jayawijaya. Sekian, dan untuk hari ini kami tidak melakukan aksi dengan lain hal. Oleh sebab itu untuk Cilip 2 kami akan turun. Itu pernyataan kami sebagai penanggung jawab. Wah. Hidup rakyat Yaokimu. Hidup. Hidup rakyat Yaokimu. Hidup. Militer. Tolak. Militer. Tolak. Militer. Tolak. Pesen. Tolak. Pesen. Tolak. Dop. Tolak.
Do? Tolak. Wah. Terima kasih.